Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbah anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita telah menunaikan ibadah kurban, ibadah yang membangun ketakwaan dengan pengorbanan harta. Maka pada hari-hari ini merupakan hari-hari di mana doa kita dikabulkan, karena ibadah itu atau kurban itu adalah ibadah, kurban itu adalah ketakwaan, dan kurban itu adalah kesolehan serta kehusuan. Mari kita lihat bagaimana doa-doanya para nabi ketika mereka dikabulkan oleh Allah, ketika memiliki hajat, permintaan, dan juga keinginan, baik sebuah cita-cita atau sebuah musibah yang dia dapatkan atau permasalahan yang sedang menimpanya. Tadi telah saya bacakan bahwa Nabi Ayyub ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan doa anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lalu Allah menjawab doa Nabi Ayyub, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlah wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Saya ingin kita mencatat ujung dari ayat ini menyebutkan zikra lil abidin. Ini adalah contoh doa bagaimana Nabi Ayyub menjadi seorang yang abidin. Abidi dari ain, ba, dan dal, yaitu ibadah atau menghambakan diri kepada Allah. Jadi di antara doa yang dijawab oleh Allah kepada Nabi Ayyub ketika dia dicap menjadi orang yang abid, orang yang banyak ibadahnya. Bahkan kata Allah, kami selesaikan penyakitnya. Bukankah Nabi Ayyub itu masalahnya adalah penyakit menahun yang sudah lama sampai-sampai keluarganya meninggalkannya. Itu pun terjadi pada saudara-saudara kita di sekeliling kita, mungkin diri kita ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi dengan doa ini, doa yang didasari dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diucapkan setelah selesai membuat bangunan ketakwaan, di situ Allah katakan kami kabulkan doanya, lalu kami selesaikan penyakitnya, kami sembuhkan. Lalu wa atainahu ahlah, kami kembalikan keluarganya. Bahkan yang semisalnya, artinya kembali lagi
keluarganya mencintainya, bahkan lebih banyak lagi teman-temannya mencintainya. Artinya ketika Allah sudah mengabulkan doa itu, ketika kita sudah pantas di hadapan Allah dikabulkan doanya, ketika kita sudah melakukan menjadi pribadi yang abid, yang penuh dengan ibadah kepada Allah, inilah yang kata Allah, zikra lil abidin. Wahai manusia, ingin seperti ya Ayub, dikabulkan doanya, diselesaikan penyakitnya, dikembalikan keluarganya, jadilah hamba yang banyak beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang banyak beribadah itu Allah kuatkan. Bukan hanya Ayub yang begitu, Ismail juga, kemudian Idris juga, Zulkifli juga, kata Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 84-85. Begitulah di antara yang harus kita lakukan karena kita baru kemarin beribadah, maka ibadah ini kita cek, kita review, kita juga lihat seberapa bangunan ibadah, ketakwaan yang dihasilkan dari kurban kita kemarin, supaya kita terpicu dan termotivasi menambah ibadah-ibadah yang lainnya, agar kita dikabulkan oleh Allah doa-doa, kemudian diselesaikan oleh Allah, dimudahkan dari masalah-masalah yang kita miliki. Kemudian datanglah Nabi Yunus, wa zannun iz zahaba mughadiban fazanna an lan naqdiru alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yusuf, karena dia pernah kecewa kepada Allah, lalu dia mengira Allah akan membujuknya, bahkan Allah berikan kesulitan dan dia ditelan oleh ikan, maka dia bermalam di dalam sebuah tempat yang sangat gelap. Ini juga peringatan bagi kita. Tidak bisa kita mengatur-ngatur Allah itu. Kita yang diatur oleh Allah, kita yang merengek kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah. Sekelas Nabi sendiri, dia seorang manusia, di sisi lain dia berstatus Nabi, tentu ada lupanya. Lalu dikatakan izzahaba mughadiban, dia pernah merasa kesal, akhirnya Allah tenggelamkan, ditelan oleh ikan. Lalu dia menyadari, inilah yang harus kita garis bawahi. Seberapa apapun masalah kita mempertanyakan, kita pernah kesal kepada Allah, tapi kalau kembali menyadari, kembali minta ampun kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Lalu kesadaran kita itu harus didasari dengan la ilaha illa anta, yaitu tauhid. Maka Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, fanada fi zulumat alla ilaha illa anta. Dia berdoa di dalam kegelapan perut ikan dan dia bertauhid, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, saya yang dulu zalim. Maha suci Engkau, aku yang dulu pernah zalim. Lalu kata Allah, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Dan di ujung ayat ini, begitulah kami selamatkan orang yang beriman. Jadi keimanan Bapak itu jangan disia-siakan. Iman itu ada 5, ada 6. Rukun iman itu lingkarannya di sana. Maka pertahankan keimanan. Kalau keimanan ini terus mengitari pikiran kita, maka doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian di cerita yang lain juga, saya tidak akan ceritakan karena waktunya sangat sedikit, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria karena dia menjadi orang yang khusyuk. Jadi ada
orang yang banyak beribadah, ada orang yang mukmin, keimanannya dia jaga, ada orang yang khusyuk kepada Allah. Maka tiga ini coba dijaga agar Allah memudahkan kita keluar dari masalah. Allah berikan ilham kepada kita untuk menemukan solusi dari masalah yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.